Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai Project Based Learning, di mana kami mendapatkan obat bevacizumab. Oke, lanjut. Sebelumnya izinkan memperkenalkan anggota terlebih dahulu, yaitu yang pertama Wakardi Nurfal dengan NIM 226135153, kemudian Nurul Aziza, saya sendiri dengan NIM 226135154, kemudian Rifka Nur Aini dengan NIM 226135157, kemudian Salma Fatimah Zahra dengan NIM 226135158, dan yang terakhir Regina Gumalangit dengan NIM 226135159. Oke, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Kanker adalah penyebab utama kematian global dengan angka kejadian yang terus meningkat. Pertumbuhan tumor pada padat membutuhkan vaskularisasi untuk suplai nutrisi dan oksigen serta pembuangan limbah metabolisme yang didorong oleh angiogenesis terutama melalui VEGF-A. VEGF-A mengikat reseptor VEGF pada sel endotel, merangsang proliferasi, kelangsungan hidup sel endotel dan permeabilitas pembuluh darah, mendukung pertumbuhan tumor. Karena peran kunci angiogenesis dalam perkembangan tumor, terapi anti angiogenik seperti bevacizumab atau Avastin, antibodi monoklonal humanized yang menargetkan VEGF-A, dikembangkan untuk menghambat interaksi VEGF-A dengan reseptornya, menghambat jalur sinyal angiogenesis dan menghambat pertumbuhan tumor. Untuk rumusan masalahnya itu terdiri dari 4. Yang pertama itu, apa target utama dari bevacizumab dalam terapi kanker? Yang kedua, bagaimana mekanisme kerja bevacizumab dalam menghambat angiogenesis dan pertumbuhan tumor? Yang ketiga, apa saja strategi pengembangan dan sintesis yang digunakan dalam pembuatan bevacizumab? Dan yang terakhir, bagaimana QSAR dapat digunakan dalam pengembangan dan optimasi bevacizumab? Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Adapun tujuan pembahasan yang pertama, mengidentifikasi target utama bevacizumab dalam pengobatan kanker. Yang kedua, menjelaskan mekanisme kerja bevacizumab dalam menghambat angiogenesis dan pertumbuhan tumor. Yang ketiga, mendeskripsikan strategi pengembangan dan sintesis bevacizumab. Yang keempat, menjelaskan penggunaan QSAR dalam mengembangkan dan optimasi bevacizumab. Target utama dari bevacizumab dalam terapi kanker atau tumor. Bevacizumab adalah antibodi monoklonal buatan humanized atau yang disesuaikan untuk manusia. Awalnya berasal dari tikus. Bevacizumab menargetkan semua bentuk sirkulasi dari faktor pertumbuhan endotel, pembuluh darah A, VEGF-A, protein kunci yang menginduksi pembentukan pembuluh darah baru. VEGF-A mengikat reseptor FEGFR1 dan FEGFR2 pada permukaan sel endotel yang memicu serangkaian sinyal intraseluler yang mengarah pada proliferasi, migrasi, dan pembentukan pembuluh darah baru. Dengan mengikat pada FEGFA, bevacizumab mencegah interaksi FEGFA dengan reseptornya FEGFR sehingga menghambat jalur sinyal yang memicu angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru, proses penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tumor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mekanisme kerja bevacizumab dalam menghambat angiogenesis dan pertumbuhan tumor. Angiogenesis memiliki 4 fase yaitu proliferasi atau diferensiasi endotel, pertumbuhan sel endotel, pembentukan kapiler, dan intussusepsi. Proses ini juga mencakup kooptasi dan mimikri vaskular bevacizumab, menghambat neovaskularisasi tumor dengan menghalangi DSGC-A yang mempengaruhi diferensiasi pertumbuhan dan pembentukan kapiler, tetapi tidak menghambat intussusepsi, kooptasi, dan
Mimikri vaskular. Mekanisme kerja bevacizumab termasuk menghambat pembentukan pembuluh darah baru pada tumor, menormalkan struktur pembuluh darah, memperbaiki permeabilitas dan oksigenasi tumor, menghilangkan area hipoksia, dan mengurangi kelangsungan hidup sel glioma. Untuk mekanismenya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan dan sintesis yang digunakan dalam pembuatan bevacizumab. Antibodi monoklonal dianggap menjanjikan untuk penggambaran molekuler karena spesifisitas pengikatan dan kemudahan pelabelan dengan isotop radioaktif. Namun, antibodi memiliki waktu sirkulasi yang lama dalam darah, sehingga isotop radioaktif dengan waktu paruh yang lama diperlukan. Isotop logam tidak dapat langsung menempel pada antibodi, sehingga memerlukan kelator. Menemukan isotop yang stabil dengan kelator itu sulit. Beberapa penelitian menunjukkan zirconium 89 atau 89Zr menjanjikan karena waktu paruhnya ideal, tetapi belum ada kelator yang cocok menyebabkan isotop bisa menumpuk di tulang. Peneliti mencari isotop lain yang lebih aman, mangan 52 atau 52Mn dengan waktu paruh 5,59 hari adalah isotop positon emitting baru yang menjanjikan. Meskipun literatur tentang penggunaan dalam penggambaran PET masih sedikit, ion Mn2+ diketahui mampu membentuk ikatan kompleks dan sebelumnya telah digunakan sebagai agen kontras MRI. Penelitian oleh Sikos et al. 2023 menyelidiki penggunaan isotop mangan 52 yang dikombinasikan dengan obat bevacizumab atau Avastin untuk mengembangkan agen pencitraan PET yang lebih stabil dan aman yang memanfaatkan isotop mangan 52 atau 52Mn dengan waktu paruh yang ideal yaitu 5,59 hari dan kelator DOTAGA untuk memastikan ikatan yang kuat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi resiko isotop terlepas dan menumpuk di tubuh, serta memberikan penggambaran yang lebih akurat dan fleksibel. Dengan demikian, 5Mn MNDOTAGA bevacizumab dapat membantu dalam diagnosis dan pemantauan kanker dengan lebih efektif, mengatasi keterbatasan yang ada pada isotop lain seperti zirconium 89 atau 89Zr. Ini ada beberapa isotop yang menjadi pilihan untuk dikembangkan. Namun yang dapat dilihat di sini yang dipilih adalah Mn52. Next. Proses sintesisnya yaitu yang pertama, bevacizumab diberi tambahan molekul lain bernama DOTAGA dengan jumlah 5 kali lipat. Penambahan ini dilakukan dalam larutan penyangga NaHCO3 pH 8,2 pada suhu ruang. Setelah itu, DOTAGA bevacizumab tersebut dimurnikan menggunakan metode filtrasi ultrafiltrasi. Selanjutnya dilakukan proses pelabelan radioaktif yaitu menggunakan 52Mn pada pH 6 selama 15 menit pada suhu ruang. Untuk mencapai pH yang diinginkan, ditambahkan larutan penyangga natrium asetat 0,04 m dan natrium hidroksida. Efisiensi pelabelan radioaktif diukur menggunakan alat pemindai kromatografi lapis tipis radioaktif retest minigita star. Untuk proses pengukuran, 3 mikroliter campuran reaksi diteteskan ke kertas kromatografi serat kaca yang dilapisi silika gel. Kemudian kertas tersebut dicelupkan ke dalam larutan natrium sitrat 0,1 m. Zat 52Mn DOTAGA bevacizumab yang terbentuk idealnya akan tetap berada di dekat titik awal, sedangkan Mn52 yang tidak terikat dengan DOTAGA akan terbawa larutan dan berpindah ke ujung kertas. Produk akhir 52Mn DOTAGA bevacizumab ini digunakan dalam percobaan selanjutnya tanpa pemurnian lebih lanjut. Next. Berikut adalah mekanisme sintesis untuk bevacizumab.
di sini itu ada antibodi monoklonal yaitu bevacizumab, kemudian ditambah suatu zat yang bernama DOTAGA. Yang kemudian DOTAGA tersebut akan menempel pada bagian NH2 pada bevacizumab. Kemudian akan ditambah MnCl2 yang nantinya akan menempel di bagian tengah-tengah DOTAGA. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, QSAR dalam pengembangan dan optimasi bevacizumab. QSAR atau Quantitative Structure Activity Relationship QSAR memprediksi aktivitas biologi senyawa berdasarkan strukturnya. Namun, untuk bevacizumab atau antibodi monoklonal fokus lebih pada interaksi molekul dan struktur protein-protein. Kemudian interaksi molekul. Studi QSAR bevacizumab melibatkan pemodelan interaksi VEGF dan antibodi untuk mengoptimalkan afianitas dan spesifitas pengikat. Kemudian optimasi desain antibodi. Bioinformatika dan pemodelan molekuler digunakan untuk menemukan modifikasi yang dapat meningkatkan stabilitas dan efikasi bevacizumab. Kemudian terkait pengembangan. Pengembangan bevacizumab melibatkan modifikasi untuk meningkatkan efikasi dan mengurangi efek samping. Fungsi dengan molekul lain menggabungkan bevacizumab dengan agen lain untuk meningkatkan pengiriman atau aktivitas terapeutiknya. Optimasi rantai antibodi menggunakan rekayasa genetika untuk memodifikasi rantai berat dan ringan antibodi agar lebih stabil dan efektif. Kemudian, penggunaan kombinasi menggunakan bevacizumab dengan obat lain untuk meningkatkan hasil terapeutik pada pasien kanker. Next. Untuk kesimpulan dari materi bevacizumab ini adalah merupakan bentuk antibodi monoklonal yang menghambat angiogenesis, proses penting untuk pertumbuhan tumor dengan menarikkan VEGF-A dan mencegah interaksinya dengan reseptor VEGFR pada sel endotel. Mekanisme kerjanya mencakup penghambatan pembentukan pembuluh darah baru, normalisasi struktur pembuluh darah, perbaikan oksigenasi tumor, dan pengurangan tekanan dalam tumor yang semuanya berkontribusi pada peningkatan efektivitas kemoterapi dan pengurangan kelangsungan hidup sel kanker. Proses pengembangan dan sintesis bevacizumab menggunakan teknologi rekombinan dan sel inang mamalia untuk menghasilkan antibodi yang dimurnikan dengan teknik seperti kromatografi afinitas. QSAR digunakan untuk memodelkan interaksi dan mengoptimalkan desain antibodi. Meskipun efektif dalam menghambat angiogenesis dan memberikan manfaat pada pasien kanker, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pada berbagai jenis kanker. Sekian. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.